Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alivia Pregita Suprayogi dengan NIM 215211170 dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan laporan observasi atau riset kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian pada Madang Murah Nasi Berjamur. Alasan dilakukan penelitian ini yaitu yang pertama, dengan melihat banyaknya pelanggan yang membeli Madang Murah Nasi Berjamur ini berasal dari kampus UIN Raden Mas Said Surakarta karena memiliki harga yang terjangkau di kalangan mahasiswa serta lokasi warung yang dekat dengan kampus, sehingga peneliti ingin membuktikan pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian pada konsumen. Yang kedua, peneliti ingin melihat bagaimana kualitas produk makanan pada warung Madang Murah Nasi Berjamur dapat diterima konsumen, apakah sesuai ekspektasi atau tidak, sehingga peneliti ingin membuktikan pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga, ingin membuktikan bagaimana kualitas pelayanan karyawan warung Madang Murah Nasi Berjamur yang ditujukan kepada para konsumen apakah baik atau tidak, sehingga peneliti ingin membuktikan pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang terakhir, peneliti ingin melihat bagaimana perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian makanan pada warung Madang Murah Nasi Berjamur, sehingga peneliti ingin membuktikan bagaimana perilaku konsumen yang tepat terdapat keputusan pembelian. Untuk hipotesisnya, hipotesis pertama, kualitas pelayanan berkontribusi positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hipotesis ini didasarkan pada pemahaman bahwa konsumen cenderung memberikan nilai lebih tinggi pada produk atau layanan yang disertai dengan kualitas pelayanan yang baik. Hipotesis kedua, kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen. Hipotesis ini diasumsikan berdasarkan literatur yang menekankan bahwa konsumen cenderung memilih produk dengan kualitas yang dianggap baik, dan persepsi positif terhadap kualitas produk dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya keputusan pembelian. Hipotesis yang ketiga, persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa konsumen yang memiliki persepsi harga yang positif cenderung lebih condong untuk membuat keputusan pembelian. Analisis data pada penelitian ini yang pertama menggunakan uji reliabilitas. Teknik yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah teknik Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha antara 0,41 sampai 0,60 dikatakan cukup reliable. Nilai antara 0,61 sampai 0,80 dikatakan reliable, dan nilai antara 0,81 hingga 1,00 dikatakan sangat reliable. Variabel pada penelitian ini mempunyai nilai Cronbach alpha sebesar lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan seluruh indikator pernyataan reliable. Kemudian yang kedua, menggunakan uji validitas. Hasil uji validitas dengan menggunakan analisis korelasi pada SPSS menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan, kualitas produk, persepsi harga, dan keputusan pembelian semuanya mempunyai nilai di atas 0,5 dan dapat disimpulkan bahwa semua indikator valid. Kemudian yang ketiga, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari yang pertama uji normalitas. Nilai signifikansi atau p-value yang diperoleh yaitu 0,085, yaitu lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan, sehingga berarti data relatif sama dengan rata-rata maka disebut normal. Kemudian yang kedua menggunakan uji heteroskedastisitas, di mana X1 tidak signifikan karena p-value sebesar 0,349 lebih besar dari 0,05.
sehingga X1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada X2 dan X3 juga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga, uji multikolonialitas. Diperoleh nilai FIV X1 sebesar 4,475, X2 sebesar 7,043, dan X3 sebesar 2,750. Ketiga variabel memiliki nilai FIV sebesar di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen. Kemudian uji hipotesis. Koefisien determinasi atau R-square pada hakikatnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menggambarkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini, nilai R-square sebesar 0,747 yang berarti 74% variabel kualitas pelayanan, kualitas produk, dan persepsi harga mempengaruhi keputusan pembelian, dan 26% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini. Kemudian uji F. Berdasarkan tabel tersebut, dari hasil uji ANOVA atau uji F, diperoleh F hitung sebesar 25,578 dengan probabilitas 0,000. Dapat dilihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model fit di mana variabel kualitas pelayanan, kualitas produk, dan persepsi harga secara simultan dapat mempengaruhi variabel keputusan pembelian. Yang terakhir ada uji T. Yang pertama, p-value untuk X1 adalah sebesar 0,037. Untuk uji ini, hipotesis awal diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel, atau p-value lebih kecil dari alfa. Dengan menggunakan alfa 5%, berarti p-value kurang dari 5%, yang berarti tolak H0. Artinya, parameter X1 layak berada di dalam model. Kemudian yang kedua, p-value untuk X2 adalah sebesar 0,731. Untuk uji ini, hipotesis awal ditolak apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Dengan menggunakan alfa 5%, berarti p-value lebih besar dari 5%, maka keputusannya adalah gagal tolak H0, yang berarti bahwa parameter X2 tidak layak berada di dalam model. Yang terakhir, p-value untuk X3 adalah sebesar 0,021. Untuk uji ini, hipotesis awal diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Dengan menggunakan alfa 5%, berarti p-value lebih kecil dari 5%, yang berarti tolak H0. Artinya parameter X3 layak berada di dalam model. Maka hasil penelitiannya pada hipotesis 1 bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ini didukung. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,037 lebih kecil dari 0,05. Pada hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian tidak didukung, karena hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,731 lebih besar dari 0,05. Kemudian pada hipotesis 3 bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian didukung, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,021 lebih kecil dari 0,05. Maka rekomendasi untuk UMKM Madang Murah Nasi Berjamur yaitu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diterima adalah hipotesis 1 dan 3, di mana kualitas pelayanan dan persepsi harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dalam hal kualitas pelayanan, meskipun responden konsisten dengan penilaian positif terhadap pengetahuan karyawan, kemampuan input pesanan, dan kecepatan pelayanan, namun hal tersebut belum cukup. Karyawan Madang Murah Nasi Berjamur diharapkan dapat meningkatkan solusi terhadap antrean serta keluhan pelanggan sehingga kualitas pelayanan dapat lebih baik lagi. Sedangkan dalam hal persepsi harga, responden rata-rata setuju dengan harga yang diberikan pada produk
Madang murah nasi berjamur sudah sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Selain itu, penilaian responden juga rata-rata setuju bahwa harga produk Madang murah nasi berjamur mampu bersaing dan menjangkau berbagai kalangan, sehingga diharapkan Madang murah nasi berjamur konsisten dengan harga yang ditawarkan, dan apabila terjadi kenaikan harga bahan baku, hal ini dapat diselesaikan dengan cara mencari supplier bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau. Maka kesimpulannya, pada warung makan Madang Murah Nasi Berjamur, kualitas produk belum terbukti berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Meskipun responden mengakui variasi produk dan kualitas Madang Murah Nasi Berjamur, faktor utama yang berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian adalah kualitas pelayanan dan juga persepsi harga. Hal ini konsisten dengan penilaian positif responden terhadap pengetahuan karyawan, kemampuan input pesanan, kecepatan pelayanan, solusi terhadap antrean, dan keluhan pelanggan. Harga yang diberikan pada produk Madang Murah Nasi Berjamur juga sudah sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Selain itu, penilaian responden juga rata-rata setuju bahwa harga produk Madang Murah Nasi Berjamur mampu bersaing dan menjangkau berbagai kalangan. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.